Selamat datang kembali di channel saya, geng. Saya lagi di Pekanbaru sekarang. Saya mau servis mobil di Honda apa nih, Honda Soekarno Hatta, kalau nggak salah ya, Honda Soekarno Hatta dekat Sudirman ini. Mau servis ganti oli sama ganti oli matic, ya servis berkala ya. Nanti kita lihat berapa biaya servis di bengkel resmi Honda dengan perbandingan berapa biaya servis di luar bengkel resmi Honda. Nanti kita lihat perbandingannya berapa banyak. Oke teman-teman, ikuti terus videonya. Sekarang kita menuju di Honda. Sekarang saya lagi ada di Arifin Ahmad. Oke geng. Servis bang. Servis ya Pak ya? Siap. Bang, bang, semua aja. Sudah sampai di Honda. Sekarang kita dapat antrian nomor 5. Ini kita ke dalam dulu ya geng ya. Oke geng, jadi udah selesai saya ganti oli kemarin, servis berkala ya geng ya. Itu servis berkala ya 115.000 seharusnya, tapi saya masuk di kilometer 114.000. Ya lebih cepat lebih baik. Jadi total harganya servis di bengkel resmi Honda, kemarin saya salah yaitu di Honda Sudirman, itu totalnya Rp1.603.250. Ini boleh kita lihat. Nah, jadi ini geng, totalnya Rp1.603.250, sudah termasuk PPN 10%. Sebetulnya kenanya itu Rp1.457.500 ditambah PPN 10%, jadi Rp146.760. Jadi grand totalnya itu Rp1.603.250. Nah yang menarik di sini geng, di servis 115.000 ini dipakai oli 0W20, itu harga satuannya atau harga per liternya 137.500. Jadi dikali 4,5 liter kalau untuk mesin K24. Jadi untuk oli aja itu sekitar 618.000 ya geng ya. Ditambah dengan filter oli saya ganti setiap ganti oli saya pasti ganti filter olinya, itu 40.000. Jadi di sini kalau di bengkel resmi ada engine flush. Engine flush ini jadi fungsinya sebelum oli baru dimasukkan,
Dia dimasukkan dulu seperti cairan ke dalam mesin, terus dibiarkan running sekitar atau idle sekitar 10-15 menit, baru olinya diganti dengan oli yang baru. Itu harganya dia pakai satu, artinya itu botol itu engine flashnya harganya 88.000 ya geng. Nah saya juga ganti oli matic kemarin juga pas saya mau ganti oli matic, karena dibilang sama service advisornya itu katanya kan kemarin baru ganti di kilometer 100.000. Saya sebelumnya 100.000 juga ganti oli matic untuk saya ganti servis berkala. Katanya untuk oli matic Honda itu tahan 3 tahun, berarti sekitar 60.000 katanya. Ya udah saya bilang ganti aja mas, nggak apa-apa saya bilang kan. Jadi kalau menurut Honda oli matic itu tahannya sekitar 60.000, dan juga mereka tidak ada menyarankan kayak kuras atau gimana gitu. Dan juga kalau menurut saya, kalau untuk oli matic, selagi matic kita nggak bermasalah dan kita rutin ganti matic, seperti kita kan dianjurkan, kalau menurut saya sih ganti oli matic itu 20.000 km. Artinya 2 kali ganti oli mesin, 1 kali ganti oli matic. Itu kalau menurut saya ya, itu nggak perlu dikuras, cukup diganti aja. Dan rasanya itu udah beda, karena matic kita kan juga nggak ada masalah, ngapain juga kita kuras gitu. Toh oli yang kita pakai juga kita ganti rutin setiap 15.000. Saya ganti 15.000, pokoknya di bawah 20.000 saya sudah ganti. Ini kebetulan pas 15.000, sekitar 15.000 km pemakaian itu untuk ganti oli matic 3 liter ya geng. Harganya sekitar 89.100 rupiah, dikali 3 itu totalnya 267.300. Nah jadi kalau sebenarnya kalau kita ke bengkel resmi Honda hanya mengganti oli dan oli matic aja, itu biayanya hampir sama aja dengan bengkel di luar. Di sini untuk biaya servisnya atau jasa servisnya itu menurut saya sih cukup murah ya, 288.200. Nanti kita bandingkan dengan yang saya servis yang waktu 100 km, 100.000 km. Nah, jadi di sini item-itemnya yang saya ganti, ada engine flash, line oli tadi, ini washer drain, ini kalau nggak salah cairan untuk air wiper ya, itu 8.000. Terus ada silikon spray ini, jadi dia menyemprotkan kayak ya berarti silikon di karet-karet pintu, pelipit kaca, itu disemprotnya. Ditambah dengan cabin cleaner. Cabin cleaner ini jadi kayak pembersih, bukan filter AC ya, kayak pembersih apa tuh namanya, pembersih kabin, pembersih udara lah gitu. Dan ditambah dengan antirat. Antirat ini jadi seperti, maksudnya di sini antirat tuh kayak engine protector. Jadi sesudah kita dimasukkan oli baru sebanyak 5 liter tadi, ditambahlah dengan cairan antirat ini 1 botol gitu. Itu harganya 132.000. Jadi kalau di luar PPN itu 1 juta ya, 1.500.000 ya kurang lebih ya geng ya. Ini kan ditambah dengan PPN tadi lumayan hampir 150.000. Jadi kalau kita misalnya, kalau teman-teman saya nggak mau deh pakai silikon spray, kan lumayan 66.000 sama apa namanya, sama kabin cleanernya 93.000. 2 item itu aja kan udah hampir 150. Ya boleh. Jadi kan mereka kan sebelum memproses kendaraan kita kan, mereka kan memberikan estimasi biaya. Jadi di sana kita bisa lihat, oh kalau misalnya silikon saya nggak perlu deh silikon, saya nggak perlu kabin cleaner, atau saya nggak perlu antirat, ya bisa aja cukup ganti oli dengan ganti oli matic. Jadi kalau dibandingkan, nah ini kita bandingkan dengan saya servis 100.000 juga, saya di Honda juga kemarin. Waktu itu pakai olinya mana ya, itu masih 5W30, itu harganya 110.000. Jadi beda harganya di sini ada 27.500. Beda harganya kalau untuk yang kemarin yang pakai 5W30 itu di oli 567.000, kalau di sini di oli aja itu 618.000. Dan biayanya lebih mahal yang 100.000 km kemarin, karena saya ada ganti filter AC dan filter udara. Itu sekitar, untuk filter AC itu harganya
hampir 200.000, 199.000 ini geng ya. Elemen AC air ini 199.000. Kalau yang charcoal air filter itu, yaitu baru filter udara, itu harganya 304.000. Nah jadi itu geng. Nah coba kita lihat sekarang dengan perbandingan biaya servis di luar bengkel resmi. Nah ini notanya cuma segini kemarin. Ini sebetulnya kan kemarin saya gantinya tuh disuruh datang di kilometer 110.000 atau 115.000 ya. Tapi sebelum itu saya sudah ganti. Itu bulan 11 saya ganti. Kalau yang 100.000 itu saya datang di tanggal, mana ini tanggalnya, tanggal 10 Mei. Nah jadi ada 6 bulan, jaraknya 6 bulan setelah saya servis 100.000. Ini nggak salah di kilometer 108.000. Ini nggak dicatat ya. Oh ada sih ini geng. Saya setiap apa tuh. Nah saya masukkan di kilometer 108.000. Ini saya pakai Holy Cell Helix HX7. Itu harga satuannya kalau nggak salah 125.000. Total 5 liter tuh 525.000. Filter oli 55.000. Bahkan harga filter olinya lebih mahal di luar bengkel resmi daripada di bengkel resmi. Ya kalau ditambah dengan PPN sih hampir sama, tapi tetap lebih mahal. Ongkosnya memang murah, hanya 20.000. Tapi harga olinya hampir sama aja geng dengan yang di bengkel resmi. Nah jadi kalau kita bandingkan bengkel resmi dengan seperti itu, menurut saya masih worth it ya. Kalau di bengkel resmi dibilang mahal, ya pasti lebih mahal sedikit karena ada PPN. Tapi kan dari segi fasilitas, dari segi keaslian seperti oli, sekarang banyak beredar oli palsu. Kita udah pasti nerima oli yang benar-benar 100% asli dan kualitas terjamin. Dan kita digaransi selama 10 hari. Itu ada garansi servis selama 10 hari. Jadi kalau mobil kita dalam 10 hari masih ada kendala, ya mungkin ada yang nggak sesuai dengan keinginan kita bisa klaim, dan itu gratis. Saya pernah kemarin yang diservis 100.000, tiba-tiba udah di rumah mobilnya mati sendiri. Jadi harus di reset ECU, kemudian di reset, dan itu tanpa biaya. Jadi ada garansi selama 10 hari. Kalau di bengkel luar sih saya nggak tahu ya apa ada garansi apa enggak. Jadi kalau menurut saya masih cukup worth it kalau untuk kita hanya sekedar ganti oli di bengkel resmi atau di bengkel luar. Tapi itu kembali kepada keinginan kita masing-masing ya, mau ke bengkel resmi atau ke bengkel non resmi. Di sini saya cuma bikin perbandingan. Kalau harganya itu nggak begitu jauh bedanya. Dan kalau untuk kualitas oli sih, kalau menurut saya semua oli itu udah bagus ya. Apalagi kalau Honda ya, nggak mungkin mereka mengeluarkan produk oli yang nggak bagus untuk produknya sendiri, untuk mesin mereka sendiri. Nah jadi itu geng perbandingannya. Nanti mungkin selanjutnya saya bikin perbandingan harga part original seperti shock breaker, support shock, atau boss lower arm, boss arm, ball joint, T-rod. Nanti kita bikin perbedaannya yang harga original dengan harga non original. Nah mungkin demikian video pada kali ini geng. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman yang mau melakukan perawatan berkala pada mobilnya, bisa jadi referensi mau ke bengkel resmi atau bengkel non resmi. Oke geng, terima kasih atas perhatiannya. Jika teman-teman suka pada videonya, mohon diklik tombol like, di subscribe, dan di share kepada teman-teman yang lain. Demikian geng, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.